Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Di sini saya Muhammad Afif Dalianda ingin mereview paper dari tugas saya, yaitu tentang paper Intelligent Spatial Logistics DSS for Tracking and Tracing in Horticultural Food Security, yang mana paper ini ditulis oleh Rindra Yusianto, Marimin Suprihatin, Hartisari Harjomijoyo dari Institut Pertanian Bogor, yang mana dipublish di jurnal IEEE tahun 2019. Paper yang saya review berjudul Intelligent Spatial Logistics DSS for Tracking and Tracing in Horticultural Food. Jadi, deskripsi umum dari paper ini adalah peneliti bertujuan untuk melakukan pelacakan dan melacak dalam menyelesaikan permasalahan di bidang keamanan makanan hortikultura menggunakan Intelligent Spatial Logistics DSS untuk mendapatkan distribusi produk yang baik, menentukan harga yang adil, dan meningkatkan kepuasan pelanggan. Jadi, peneliti beranjak dari masih banyaknya ditemukan permasalahan-permasalahan dalam urusan industri pertanian, yang mana masalah-masalah tersebut bisa ditemukan seperti dalam urusan pengiriman keamanan makanan, urusan logistik handling, harga-harga yang tidak stabil di setiap daerah, dan planning yang tidak matang dari petani, industri, dan juga pengiriman. Sehingga di sini peneliti ingin mengimplementasikan suatu metode untuk menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang ada. Kita langsung saja. Oh ya, sebelumnya, apa sih horticultural food itu? Horticultural food itu adalah makanan-makanan yang berasal dari tanaman-tanaman perkebunan. Contohnya seperti sayur, kentang, wortel, brokoli, dan kawan-kawannya. Ya. Jadi, dalam penelitian ini, peneliti menggunakan dataset dibagi menjadi dua, yaitu mandatory data dan optional data. Mandatory data atau dengan kata lain adalah data wajib yang didapatkan dan disimpan dari semua anggota dari horticultural logistic food chain. Dan sebagian besar data tersebut akan disalurkan melalui ke seluruh supply chain. Terus yang kedua adalah data opsional. Data opsional itu data cadangan. Data opsional ini juga memiliki nilai untuk dikumpulkan dan dibagikan sepanjang supply logistic chain, tetapi tidak terlalu penting dan untuk efisiensi operasi pencarian. Jadi bisa kita lihat di sini data mandatory itu isinya menyangkut batch number, product number, supplier ID, customer ID, dan truck ID. Sedangkan yang optional data itu atributnya berisi supplier name, delivery date, trade unit, customer name, and receipt date. Yaitu itu contoh-contoh dari dataset yang digunakan. Selanjutnya, mandatory data itu disesuaikan dengan tracing key dan agar dapat dilacak dalam sistem penelusuran dalam spasial logistik.
Biasanya juga dapat ditentukan posisi atau location dari koordinat truk yang mengangkut makanan hortikultura produk tersebut. Selanjutnya, data yang digunakan itu tipe data spasial yang bisa digunakan oleh teknologi GPS. Sedangkan data opsional merupakan data pendukung yang digunakan dalam sistem pelacakan. Data ini bisa didapatkan dalam model developer juga, sesuai dengan apa yang dibutuhkan ketika pelacakan dan pelacak dalam pemrosesan. Selanjutnya, sebelum data itu dieksekusi, ada namanya metode preprocessing yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu modeling, processing, dan presentation of traceability data. Jadi alurnya adalah data traceability akan dimodelkan sesuai dengan bisnis proses yang ada. Tujuan utama dari tahap ini adalah untuk membuat model data yang dapat diekstraksi dan dimodifikasi, memungkinkan data yang seragam untuk semua pengelolaan. Dalam fase pemodelan ini, data yang terlacak dan berhasil diidentifikasi, diubah dan dimodelkan sesuai dengan standar. Lalu, dalam proses ini juga, data yang kemudian diproses sesuai dengan persyaratan ditetapkan oleh pengguna yang akhirnya akan dikonversi menjadi new knowledge atau pengetahuan yang baru. Tujuan utama dari proses ini adalah untuk mengintegrasikan proses dan mengatur informasi dalam kombinasi dengan user. Selanjutnya, dalam networking teknologi digunakan sebagai saluran untuk mendistribusikan dalam penyajian pelacakan dan data pelacakan dengan cara yang mudah oleh user dan mendapatkan new knowledge. Jadi bahasa mudahnya adalah setelah data itu dimodelkan dengan baik, yang mana nanti pada presentation of traceability data akan memudahkan pengguna untuk melacak distribusi dalam proses penelitian, dalam proses distribusi. Ya, ini adalah contoh algoritmanya, yang mana data dari makanan akan masuk ke database food security, lalu regional mapping spatial plan-nya itu masuk di dalam GIS database, yang mana berisi dengan GIS data, query, image processing, web-based output. Lalu akan masuk ke DBMS atau database management system. Nah, nanti dari database makanan dan database GIS itu akan disatukan di DBMS. Lalu selanjutnya akan diintegrasikan dengan Google Maps juga dan GIS. Pendekatan yang dilakukan adalah smart logistics, spatial logistics, dan traceability logistics. Lalu data yang sudah dimodelkan tadi juga dimasukkan ke model base, lalu masukkan ke DBMS dengan atribut model base. Lalu juga untuk knowledge based concept, expert knowledge, dan inferring knowledge itu masuk ke knowledge base, lalu masuk juga ke manajemen sistem, yang mana semua akan menjadi satu di pendekatan-pendekatan yang 3 tadi. Ya, itu adalah contoh dari pengembangan ESL DSS untuk Intelligent Logistics System-nya. Nah, selanjutnya adalah metode utama yang digunakan, yaitu adalah DSS logistik untuk tracking dan tracing dalam horticultural makanan hortikultural di penelitian ini, yaitu bertujuan untuk memastikan keamanan makanan dari produk industri makanan hortikultural. Traceability
horticultural food dikembangkan lebih dalam untuk meningkatkan keamanan makanan, di mana metode spasial diimplementasikan untuk visualisasi fasilitas melalui GIS atau GPS navigasi. Kontribusi yang diberikan dalam penelitian ini adalah yaitu peneliti mengembangkan sebuah framework baru untuk metode pemetaan dalam spasial logistik untuk fasilitas logistical traceability dan GIS atau GPS visualisasi berdasarkan navigasi. Traceability system itu sendiri terdiri dari tracking dan tracing menggunakan sensor berdasarkan dengan geospatial data dalam ESL DSS yang dikembangkan terutama eh, implementasi yang tepat dalam bidang ini adalah pada produk industri makanan hortikultural yang akan dijamin keamanan makanannya dan kepuasan pelanggan juga dapat meningkat dengan menggunakan dan penelitian ini juga metode ini juga menggunakan real time tracking dan tracing menggunakan GIS dan sensor. Maka diharapkan logistik knowledge dapat diterapkan dengan baik. Nah, selanjutnya kita masuk ke model framework secara real time tracking dan tracing dalam logistik sistem menggunakan GIS dan sensing control. Di sini pertama masuk ke data keamanan makanan dan regional mapping spatial plan-nya dijadikan satu dalam database yang ada. Lalu dari database tersebut dimasukkan ke database GIS, mana isinya ada GIS data, query, processing, dan web-based output. Terus selanjutnya ada knowledge base. Knowledge base ini isinya ada knowledge base concept, expert knowledge, dan inference knowledge. Lalu selanjutnya ada model base, itu isinya food security model. Selanjutnya dari GIS database itu akan disalurkan ke DBMS atau database management system. Dan knowledge base management system dan model base management system. Yang mana dari ketiganya ini akan masuk ke centralizing processing. Centralizing processing. Untuk DBMS dan model base akan masuk ke centralizing processing. Sedangkan untuk knowledge base akan masuknya melalui inference engine. Lalu dari proses centralizing processing tersebut akan menghasilkan dialog manajemen, yaitu berupa sistem yang mana bisa diakses oleh pengguna. Yaitu user bisa mengakses selection menu, searching data, special query, location identifying, result map display, dan hyperlink. Nah, dari proses di BMS, dari data management system, itu mencakup untuk isinya ada land area, total harvest, customer need, storage location, shelf life, shrink age rate, packaging, transport route, transport node, quality product, shipping cost, current price, and food security. Sedangkan dalam inference engine itu atributnya ada economic price, price of agreement, dan price control. Selanjutnya, sedangkan di model base itu atributnya ada demand forecasting, purchasing, requirement planning, production planning, manufacturing inventory, warehousing, material handling, packaging, finishing good inventory, distribution planning, and transportation. Ini adalah grafik user interface dari framework yang dibuat oleh peneliti. Selanjutnya, evaluasinya adalah error dalam penanganan post-harvest produk makanan hortikultural disebabkan oleh penurunan dalam kualitas dan produk yang rusak atau damaging product. Termasuk yaitu contohnya seperti penyusutan berat dan kualitas yang hilang. Oleh karena itu, Smart Logistics System dapat diintegrasikan dengan ESL DSS untuk memprediksi waktu panen atau harvesting time,
waktu tunggu atau waiting time, pemilihan gudang, warehousing, dan menentukan lokasi untuk pusat distribusi, serta menentukan rute yang optimal dalam pengantaran produk agar produk yang rusak dapat diminimalisasi. ESL DSS framework yang dikembangkan berdasarkan pada Smart Logistics System berfokus pada makanan hortikultural dengan objek utama memastikan keamanan makanan tersebut. ESL DSS yang menggunakan RFID teknologi untuk sistem tracking dan sistem GPS navigasi. Nah, selanjutnya kita masuk ke kesimpulan. Jadi, kesimpulan dalam penelitian ini adalah traceability terdiri dari tracking dan tracing, metode yang dapat digunakan dalam keamanan makanan hortikultural. Kombinasi dari traceability dan spatial data teknologi diharapkan dapat menyelesaikan masalah keamanan dalam horticultural food. Pembuatan pengambilan keputusan dalam perencanaan atau planning, harvesting, dan shipping atau pengiriman harus sesuai. Spatial based tracking dan tracing dengan 4 tahap yaitu identifikasi, modeling, processing, dan presentasi dari traceability data dapat dibantu dengan membuat keputusan untuk masalah keamanan makanan. Smart Logistics System dapat diintegrasikan dengan ESL DSS meliputi sebuah database management system atau DBMS. Basis model dan pengetahuan berbasis forecasting dalam permintaan, pertimbangan, pembelian, rencana kebutuhan, rencana produksi, perlengkapan manufaktur, gudang, penanganan material, packaging, perlengkapan akhir, rencana distribusi, dan transportasi, serta dapat memprediksi waktu panen, waktu tunggu, pemilihan gudang tepat, menentukan lokasi pusat distribusi, dan menentukan jalur optimal untuk pengiriman. ESL, maaf ini seperti typo, ESL DSS untuk tracking dan tracing dalam penelitian ini dapat menyelesaikan masalah keamanan makanan hortikultura, distribusi produk yang baik, menentukan harga yang wajar, dan meningkatkan kepuasan pelanggan. Jadi menurut saya dari penelitian ini sangat berguna banget untuk terutama wilayah-wilayah yang sumber daya alam penghasilannya itu berupa tanaman-tanaman atau makanan-makanan hasil buminya, yang mana dari industri pabrik atau perusahaan tersebut dapat mengoptimalkan atau menerapkan metode yang efektif dan efisien dalam bisnis proses perusahaan tersebut, yang mana mungkin dapat diterapkan oleh industri-industri yang ada di seluruh Indonesia juga. Mungkin kedepannya ada penelitian lebih baik lagi dan metode yang bisa diterapkan dalam penelitian ini. Mungkin itu saja dari saya. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.